اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رياض الصالحين باب تحريم الكبر. Hadis 612. Bismillahirrahmanirrahim. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة, tidak masuk surga, man orang kana yang ada fi qalbihi, di dalam hati orang tersebut, mithqalu dzarratin, seberat atom. Dzarrah itu partikel terkecil. Min kibrin, dari kesombongan. Faqala, maka mengatakan rajulun, seorang laki-laki, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, yuhibbu, dia mencintai, ayyakuna, adanya, thawbuhu, baju dia, hasanan, bagus, wa na'luhu, dan sendalnya, hasanan, bagus. Sebagaimana dengan orang yang suka bajunya bagus, ya Rasulullah? Apakah itu termasuk sombong? Qala, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, jamilun, maha indah, yuhibbu, Allah mencintai, al-jamala, keindahan. Maksudnya orang pakai baju yang bagus itu tidak berarti dia ini orang yang sombong. Al-kibru, kesombongan itu, batrul haqqi, adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada kita satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Beliau bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Tidak masuk surga loh, Kang. Maksudnya tidak masuk surga itu ya, umpamanya masuk itu ya rombongan paling belakang. Atau dia ini masuk surga setelah melewati perkara-perkara yang sangat-sangat memberatkan dia. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga, man, orang, kana, yang ada, fi qalbihi, di hatinya, mithqalu dzarrah min kibrin, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Kecil, saking kecilnya itu sampai seperti atom kecilnya. Seperti atom itu sudah cukup untuk menghalangi dia dari masuk surga. Coba kita renungi ini. Jadi kesombongan ini adalah perkara yang sangat-sangat membahayakan kehidupan seorang manusia di akhirat sana. Kenapa? Atau apa hikmahnya kesombongan sekecil itu kok sudah cukup untuk menghalangi orang dari surga itu kenapa? Yang pertama kali, karena ketika seorang manusia di dalam dirinya ada kesombongan, maka dia tidak akan pernah mampu untuk melakukan penyebab masuk surga yang terbesar. Apa penyebab masuk surga yang terbesar? Husnul khuluq. Nanti kalau kita baca di dalam hadis-hadis yang mengenai pentingnya akhlak yang baik, maka kita akan menemukan di situ bahwasannya
penyebab terbesar orang itu masuk surga itu karena akhlak yang baik. Dan semua akhlak yang baik tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Di antara akhlak yang baik adalah ketemu orang Islam mengucapkan salam. Al-badi'u bis-salam bari'um minal kibr. Orang yang memulai salam dia akan selamat dari penyakit kesombongan. Akhlak yang baik. Tapi ketika di dalam hati kita ini ada rasa kiber, rasa sombong, rasa merasa lebih baik daripada orang lain, itu ketemu orang mulai salam dulu tuh gengsi. Saya kan kelasnya lebih tinggi, Pak. Gengsi dong kalau saya mulai salam dulu. Menyapa dulu gengsi saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kebaikan itu berupa berjumpa dengan saudara muslimnya dengan keadaan wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri itu kan mudah, ya enggak? Mudah, ringan, murah, nggak perlu biaya. Tetapi ini berat, dilakukan oleh orang yang sombong berat. Nanti kalau saya senyum duluan, Pak, saya dianggap seperti orang murahan, seperti orang yang nggak punya harga diri. Maka saya harus jual mahal. Gayanya diam dengan pandangan tatapan yang berwibawa. Neraka, Kang, neraka. Semua akhlak yang baik nggak akan bisa diwujudkan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baginda Nabi beliau bersabda, seorang manusia tidak akan sempurna imannya sebelum dia ini mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia senang dimuliakan, maka dia harus senang saudara muslimnya dimuliakan. Kalau dia ingin menjadi santri yang paling pintar, maka dia juga harus ingin saudara muslimnya bisa menjadi orang paling pintar. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh orang yang sombong. Karena orang itu kalau dalam hatinya ada kesombongan, merasa lebih baik dari orang lain, dia tidak akan pernah ingin orang yang menyaingi dia ataupun mengungguli dia. Maka hadis ini nggak akan bisa diamalkan. Maka sombong itu perkara yang sangat-sangat menghalangi orang masuk surga, karena semua akhlak nggak bisa dia wujudkan dan semua akhlak buruk akan dia lakukan. Dia akan iri kepada orang lain, dia akan menggunjing orang lain, dia akan menjelek-jelekkan orang lain, karena menurut dia dengan tanpa menjelekkan orang lain nanti orang lain bisa setara dengan dia. Maka saya berusaha orang lain harus di bawah saya, harus serendah mungkin. Ada orang yang dimuliakan melebihi saya atau setara dengan saya. Saya adalah yang terbaik, saya adalah yang terhebat. Tahu orang pertama sombong, qala ana khairum min. Itulah gurunya orang sombong. Jadi kalau dalam hati kita ini ada sebiji dzarrah dari kesombongan saja, ya wajar kalau nggak bisa masuk surga, karena nggak akan bisa amal dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang manusia itu kalau dia sombong, maka dia ini berarti telah melakukan, merebut sesuatu yang hanya boleh bagi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Allah menyampaikan, wal kibriya uridai. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Jadi yang boleh sombong di alam semesta hanya satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang mempunyai segalanya, yang maha hebat dengan sebenarnya, yang maha tahu dengan sebenarnya, yang maha kuat dengan sebenarnya, yang maha mulia dengan sebenarnya. Siapa? Allah. Maka yang berhak sombong siapa? Allah. Faman naza'ani fihi ma 'adzabtu.
Siapa yang berani-berani berdebat, menarik, mengambil kesombongan itu dari aku akan menyiksa dia. Jadi orang sombong itu ibaratnya seperti seorang raja yang dia sedang memakai mahkotanya. Kemudian kita datang, kita rebut mahkota itu dan kita pakai di kepala kita dan kita muter-muter di kota. Saya adalah raja yang terbaru. Kira-kira orang seperti ini layak dihajar apa tidak? Layak dihilangkan dari muka bumi. Begitu juga ketika seorang manusia di dalam hidupnya ini ada rasa sombong. Ada rasa kesombongan walaupun sebiji dzarrah, artinya dia ini telah mencoba-coba mengambil alih sesuatu yang hanya boleh bagi Allah. Lah orang kok berani-berani dengan pencipta alam semesta yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Ya maka sangat layak dia ini tidak masuk surga. Maka bagaimana kita ini usaha untuk menghilangkan sifat sombong. Insyaallah ya. Sombong itu apa tahu sombong itu? Sombong itu adalah merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain. Selagi di dalam hati kita masih ada rasa saya lebih baik dari orang lain, maka kita ini masih dikategorikan sebagai orang sombong dan tawadhu tidak akan pernah kita miliki derajatnya. Suatu ketika seorang sahabat ditanya, hal arafta mat tawadhu? Mat tawadhu, apakah engkau tahu apakah arti dari tawadhu? Maka beliau mengatakan, at-tawadhu an takhruja min baitika, engkau keluar dari rumah kamu, walaqaital muslimin, dan engkau berjumpa dengan orang Islam, wa ra'aita lahu fadlan 'alaik, dan engkau merasa orang tersebut lebih baik daripada saya. Jadi kalau ada di muka bumi ini seorang saja yang menurutmu lebih rendah dibandingkan kita, maka saat itu derajat tawadhu diangkat oleh Allah, derajat sombong, kok derajat sombong, sifat sombong dimasukkan di dalam hati kita. Berarti kalau kita pikir-pikir, kita ini termasuk orang sombong, Pak. Nggak usah dipikir, itu sudah jelas itu. Nggak usah dipikir, itu adalah sudah suatu perkara yang telah menancap di dalam hati kita yang harus segera kita hilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ya kita harus melihat dulu kapankah orang itu bisa sombong. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan di dalam kitab Ihya, orang sombong itu biasanya loh ya, dia itu karena memiliki salah satu dari 7 perkara. Orang itu bisa sombong biasanya yang pertama karena punya harta. Maka kita lihat orang yang bertindak semena-mena di dunia, berani marah, berani itu. Kenapa? Karena dia merasa punya harta. Ketika orang itu merasa punya harta, dia merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Ketika merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, jadilah dia orang sombong. Atau yang kedua, merasa banyak pengikutnya. Ini juga termasuk sumber kesombongan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, termasuk penyebab orang itu sombong adalah al-jamal, merasa lebih tampan dibandingkan orang lain, atau merasa lebih cantik dibandingkan orang lain. Wahada, Imam Ghazali mengatakan, yajri aktsaruha fin nisa. Merasa lebih cantik, merasa lebih tampan itu biasanya berlaku di kalangan para wanita. Ini kata Imam Ghazali, ya laki-laki juga banyak yang seperti itu. Maka kita lihat orang itu kalau merasa ganteng, maka dia akan menjadi seorang manusia yang sombong. Lah sombong itu apa? Batrul haqqi wa ghamtun nas. Dia akan menolak kebaikan dari siapa saja. Dan yang nasihati kok mukanya jelek.
Apa omongan kamu gak bermutu, kamu tuh siapa? Nggak laku nikah aja loh. Dinasihati nggak bisa, karena dia merasa saya lebih baik daripada dia dari segi ketampanannya, dari segi kecantikannya. Maka jarang di dunia ini kita cari orang cantik, pinter ngaji, akhlaknya bagus. Itu bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah merasa cantik, Badrul Haq, semua kebaikan itu setolak semua. Akhirnya gurunya kalau nggak ganteng, nggak cantik, setolak kabeh. Nah, akhirnya ulah gak iso ngaji. Tapi kalau yang jelek-jelek itu biasanya pinter-pinter. Kamu cari yang jelek aja. Kemudian diantaranya penyebab orang sombong itu apa? Diantaranya penyebab orang sombong itu ketika dia ini mempunyai nasab yang tinggi. Ana fulanun ibnu fulan wa anta ibnu man. Saya ini loh, nasab saya ini, anaknya ini, bapak saya ini, seorang ini. Lah kamu tuh anaknya siapa? Berani ngomongin saya, berani teriak-teriak di depan saya, gak pangkatnya le. Itu sombong itu ya seperti itu. Kemudian diantaranya lagi penyebab orang itu sombong adalah ketika dia merasa amal dia lebih banyak dibandingkan amal orang lain. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Jadi penyakit sombong ini adalah penyakit yang bisa mengenai siapa saja. Orang ganteng bisa, orang kaya bisa, orang punya nasab bisa, orang ahli ibadah pun bisa kena sifat namanya sifat sombong ini bisa. Orang yang sudah dakwah lama, orang yang tukang istighosah, orang yang tukang sholat malam. Nah, ini kadang-kadang di dalam hatinya ini ada rasa saya itu lebih baik dari orang lain. Kadang-kadang dia tidak sampai terus terang saya lebih baik dari orang lain, itu tidak. Imam Al-Ghazali mengatakan ketika engkau melihat orang lain, kemudian engkau itu merasa orang lain itu lebih perlu diselamatkan dibandingkan kita. Istilahnya orang dakwah itu risau umat. Risau Pak, di kampung saya ini banyak orang-orang yang belum sholat. Orang yang jauh dari Allah SWT. Kalau saya sih nggak perlu dirisaukan, saya kan udah dekat. Nah, itu sombong itu. Nah, itu adalah sombong yang terbesar ya seperti itu. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, apabila ada seorang mengatakan halakan nas fa huwa ahlakuhum. Kalau ada orang ngomong manusia rusak kabeh, dialah yang paling rusak. Kenapa? Ketika orang itu memandang orang lain itu rusak, berarti dia merasa yang baik cuma saya. Nah, itulah penyakit. Penyakit itu mengenai siapa? Orang-orang yang amalnya banyak. Nah, kita hati-hati. Kadang-kadang kita ini jadi seorang santri, seorang ahli ibadah, seorang ahli dakwah. Ini tanpa terasa ini muncul rasa-rasa saya ini lebih mulia dibandingkan orang lain. Sehingga datang ke satu daerah ikramnya kurang. Loh, kamu nggak tahu ya? Saya ini termasuk orang lama dalam dakwah. Orang lama dalam dakwah itu harus hotel. Kalau cuman alas-alas seperti ini nggak ada itu namanya. Nggak ikram tuh. Nah ini kesombongan ini. Kemudian yang tertinggi adalah penyebabnya orang itu sombong adalah ketika dia merasa lebih alim daripada orang lain. Nah ini santri-santri yang calon ulama ini hati-hati nih. Karena ketika orang itu sudah merasa lebih alim daripada orang lain, saat itulah akan muncul keburukan-keburukan dari diri kita. Maka dikatakan afatul ilm al-khuyala. Di antara bahayanya ilmu itu adalah munculnya kesombongan di dalam hati kita. Maka harus berhati-hati betul. Ngaji bertahun-tahun. Pulang-pulang lihat orang nggak sholat, kita langsung anggap salin neraka itu. Kalau dia nggak ngaji sama saya, jadi apa dia itu? Nah itu termasuk kesombongan yang membahayakan. Maka sampai ulama itu mengatakan orang ahli maksiat yang dia ini merasa dosa, merasa rendah, lebih baik daripada ahli ibadah, tetapi dia itu merasa lebih baik daripada orang lain. Maka di zaman Bani Israel ini ada seorang ahli maksiat.
Dia ini datang ke salah satu Bani Israel yang sudah jadi ahli ibadah dan ulama. Saya pengen dekat sama orang soleh, biar hati saya bersih, biar dekat sama Allah. Lah orang soleh itu didatangi orang kotor tadi itu merasa jijik. Orang jelek kayak gini, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, kok dekat-dekat saya, risih saya. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, "Hei malaikatku, ampunilah orang yang ahli maksiat tadi dan masukkan ke neraka orang yang tukang ahli ibadah tadi." Jadi kadang-kadang orang-orang jelek itu dekat sama kita, husnudzon sama kita, ingin mendapatkan kebaikan dari kita, akhirnya Allah penuhi husnudzon mereka. Lah kita ini dekat sama mereka, merasa saya emang layak dihormati, saya emang layak ditanya ilmu, saya emang layak disowani, saya emang layak diciumi tangannya, saya emang layak diminta suuknya. Nah, saat itulah kita ini orang lain melakukan takarrub kepada Allah lewat kita, tetapi kita menjauh dari Allah gara-gara mereka. Maka sifat sombong itu harus kita bersihkan betul-betul, total 100% dari hati kita, insyaallah ya. Nah, bagaimana biar sifat sombong itu hilang? Yang pertama, pemahaman kita itu diluruskan dulu. Orang itu kan merasa sombong karena merasa punya ilmu, merasa sombong karena merasa amalnya banyak, merasa sombong karena nasabnya tinggi, merasa sombong karena dia punya kekuatan di atas orang lain, merasa sombong karena dia lebih tampan atau lebih cantik dari orang lain, merasa sombong karena pengikutnya lebih banyak, merasa sombong karena apa lagi itu. Nah itu dia. Nah, maka rasakan di dalam hati semua yang kita sombongkan itu bukan milik kita. Milik siapa? Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini siapa toh? Kita ini hanyalah setetes air mani, mani yang menjijikkan. Warnanya budek gilani, itulah kita. Yang katanya paling ganteng, yang katanya followernya paling banyak, yang katanya sekarang bunga desa, bunga pondok, bunga busuk lah, bunga apa. Kita itu siapa? Kita ini hanya setetes air mani. Dan semua yang kita banggakan itu adalah titipan dari Allah. La ta'lamuna syai'a. Allah mengatakan, engkau itu ketika lahir ke dunia la ta'lamuna syai'a. Olah-olah gak jawab apa-apa. Siapa kita ini? Apa ada bayi lahir langsung ngaji Bukhari, ngaji? Kan nggak ada. Kadang-kadang udah megang Bukhari aja nggak bisa cara bacanya. Tapi sombongnya masih Masya Allah. Nah ini coba kita renungi. Kecerdasan kita bukan dari kita. Ketampanan kita juga bukan dari kita. Kekuatan kita juga bukan dari kita. Semua itu titipan Allah. Yang mana Allah kuasa menghilangkan semua itu dalam waktu sedetik, kurang 1 detik pun Allah kuasa. Kita membanggakan keilmuan kita, Allah masukkan gila, hilang akal, wes langsung edan saanaliko, kitabnya lupa semua, naudzubillah Qurannya lupa semua. Banyak kan seperti itu. Diceritakan di Yaman itu ada seorang santri. Dia ini saking pinternya itu sampai agak sombong sama gurunya. Sehingga suatu ketika dia ini nggak hadir ngaji. Maka ditanya gurunya, loh, fulan bin fulan mana? Kok nggak hadir ngaji? Anu Syekh, ngisi pengajian. Loh, kok nggak pamit? Oh, ilmunya ketinggalan di sini, kata gurunya. Pas di atas mimbar itu semua datanya, apalannya, materinya yang disiapkan hilang semua dan gak balik selama-lamanya. Coba. Jadi kalau Allah SWT ingin menghilangkan kepintaran kita, kepandaian kita dalam berbicara, Allah SWT kuasa dalam 1 detik hilang kabeh. Kita mengandalkan kekuatan kita, Allah SWT kuasa menghilangkan kekuatan kita, stroke mendadak nggak bisa gerak. Siapa yang bisa menolong? Kita membanggakan ketampanan kita. Oke, silahkan Anda membanggakan ketampanan Anda, kecantikan Anda. Naik motor, jatuh, mukanya nggosrot aspal, hilang kabeh, gak payu rapi kan. Jadi semua yang kita banggakan ini tuh milik Allah, bukan milik kita. Kalau milik kita, kapan kita belinya? Kapan kita mengusahakannya? Apakah ketampanan kita itu kita usahakan?
Apakah kita bisa minta, ya Allah saya mau lahir ke dunia ini bikin modif mukanya yang ganteng? Enggak bisa. Semua itu anugerah mahdi ikhtiar. Semua pemberian dari Allah. Maka yang layak sombong hanya Allah. Yang layak sombong hanya Allah. Selain Allah itu enggak punya apa-apa. Kemudian yang kedua, obatnya orang sombong itu apa? Lakukanlah semua perkara yang bertentangan dengan kesombongan. Yaitu dengan apa? Dengan hikmat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Nabi itu kalau di rumah fi mihnati ahli ay fi khidmati ahli. Beliau itu di antara kesibukan beliau itu bantu kesibukan istrinya. Piringnya masih kotor, bantu nyuci. Bajunya masih kotor, bantu nyuci. Nah ini kadang-kadang orang tuh kalau sudah pinter ngaji, sudah pinter bayan, ini perkara-perkara yang urusannya wong wedok, wong lanang gengsi lah ini. Ini obatnya sombong ya ini kan. Nyuci baju sendiri, piring sendiri. Bagaimana insyaallah ya? Kadang-kadang kita ini baru daurah aja ke kamar mandi bawa gayung udah malu. Nyuruh santri, coba ikuti saya di belakang bawa. Kalau kita ini pengen hilang sombongnya itu, para amir-amir komplek itu, para ustadz itu, lengsernya anak-anak itu kita ambilin, kita cuci. Hina pak saya nak. Hina di hadapan makhluk, mulia di hadapan Allah. Karena kalau kita tidak pernah melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan sifat sombong kita, nanti sombong itu semakin hari semakin besar, semakin besar, semakin besar, akhirnya puncaknya ana rabbukumul a'la. Kita jadi Fir'aun masa kini. Maka khidmat itulah kenapa toh santri-santri Al-Fatah khususnya itu yang banyak jadi kiai-kiai di cabang itu malah anak-anak khidmatan. Padahal khidmatan kan terkenal nggak mau ngaji kan di sini kan. Karena mereka itu tawaduk kan. Saya tak bagian nyuci lengser aja. Saya tak bagian khidmat aja. Ternyata barokahnya malah Allah berikan sama mereka. Yang pinter-pinter itu nggak pernah khidmat, akhirnya malah gak guna ilmunya. Maka bagaimana santri biasakan khidmat, insyaallah ya. Kalau belum bisa khidmat minimal jangan merepotkan orang lain. Buang sampah sembarangan, baju tidak dilipat, alas tidak dilipat itu kita itu menjadikan orang lain untuk khidmat kepada kita. Nah ini malah perkara yang sangat membahayakan. Atau perkara-perkara yang membuat kita hina itu kita kerjakan semua. Nyapu, nyuci lengser, nyuci piring, nyuci baju. Nanti insya Allah hati kita ini akan hilang kotorannya. Dan ketika hilang kotorannya mudah makrifat kepada Allah. Salatullah